Untuk menyelesaikan poin yang B ini, kalian harus ingat di sini. Oke, masih ingat kalian ketika ada ini sumbu Y ya. Kemudian di sini ada sumbu X, ini 0. Di sini ada A, kemudian di sini ada B. Nah, kemudian ini ada garis ya. Ada garis lurus. Ketika diketahui ada suatu garis lurus yang melalui titik 0, A dan B, 0, maka nanti persamaannya adalah, perhatikan, ini A kan berada di sumbu Y ya. Nah, kita silangkan A itu dengan X. A dengan X disilangkan, maka diperoleh A kali X ditambah B-nya kan di sumbu X, dia disilangkan dengan Y. Jadi kebalikan, A tadi di sumbu Y kalikan dengan X, sekarang B di sumbu X kalikan dengan Y, diperoleh BY. Sama dengan A kali B. Nah, jika diketahui garis persamaannya seperti ini, maka nanti kita bisa tentukan persamaannya adalah AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, ini yang harus selalu kalian ingat, karena ini yang digunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di poin B ini. Kemudian di sumbu X ini ada angka 4. Nah, 4 ini kita kalikan dengan Y ya. Siapa itu 4 kali Y? 4 kali Y adalah 4Y. Nah, karena ini kan suatu pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan itu tandanya bisa kurang dari atau sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan. Kan kita belum tahu tandanya siapa, berarti ini kita kasih titik-titik dulu. Kemudian ruas kanannya adalah A kali B. Tadi 12 kali 4. Gitu. Jadi yang ada di Y kalian silangkan dengan X. Kemudian yang ada di X hilangkan dengan yang ada di Y. Ruas kanan adalah perkalian di antara kedua bilangan, yaitu 12 kali 4. Sehingga ini diperoleh 12X ditambah 4Y, masih titik-titik, 12 kali 4 nilainya adalah 48. Nah, siapakah tanda yang ada di sini? Ketika kita akan mencari siapa itu pertidaksamaan linearnya, maka kalian carilah titik yang ada pada daerah penyelesaian ini. Jadi ketika mau mencari siapa ya tanda yang di sini, maka harus tentukan dulu siapa titik yang ada di sini. Titiknya kan banyak sekali ya. Di sini X-nya 4, kemudian di sini 12. Maka sebelumnya ini kan ada suatu titik banyak sekali. Nah, perhatikan di sini ada titik yang paling mudah kita cari ya. Daerah ini kan daerah penyelesaiannya. Titik yang paling mudah bisa kita cari adalah titik ini. Siapa itu? Titiknya adalah 0,0. Ingat, ketika ada soal yang seperti ini, mencari pertidaksamaan linear, tidak selalu yang bisa diambil itu 0,0. Tapi kalian harus melihat di manakah letak dari daerah penyelesaiannya. Karena daerah penyelesaiannya itu ada di sini, dan 0,0 itu terletak pada daerah penyelesaian, maka kita bisa mengambil titiknya itu 0,0. Nah, di sini kita ambil titiknya adalah 0,0. Oke. Ketika kita ambil titik 0,0, sekarang kita substitusikan ke sini. X-nya ganti 0, Y-nya juga diganti dengan 0, sehingga diperoleh 12 kali 0 ditambah 4 kali 0, tandanya belum tahu, titik-titik 48. 12 kali 0 nilainya 0 ditambah 0 ya, titik-titik 48. 0 titik-titik 48. Nah, 0 itu kurang dari atau lebih dari 48. 0 itu adalah bilangan yang kurang dari kasih sama dengan. Nah, 0 itu adalah bilangan yang kurang dari 48. Nah, karena ini garisnya adalah suatu garis lurus, garis tegas, maka ini diberikan tanda sama dengan. Sehingga titik-titik ini kita sudah temukan, titik-titiknya adalah
isinya kurang dari atau sama dengan. Jadi menguji ini, mengambil atau menguji titik ini adalah untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ini ya. Jadi sudah diperoleh, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Jadi ini adalah bentuk pertidaksamaannya. Bisa kita tuliskan di sebelah sini 12x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 48. Nah, kita bisa sederhanakan bentuk ini, semuanya bisa kita bagi dengan 4 ya. 12 dibagi 4 yaitu 3x ditambah 4y dibagi 4, y kurang dari atau sama dengan 48 dibagi 4 nilainya adalah 12. Nah, jadi inilah pertidaksamaan linear dari daerah yang diarsir. Mau berhenti sampai sini saja boleh, mau disederhanakan sampai bawah pun boleh, sama saja. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Perintahnya sama, yaitu menentukan pertidaksamaan linear dari daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir ini selalu dia adalah DP atau daerah penyelesaian ya. Jadi pada soal daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Nah, caranya sama. Konsepnya sama seperti ini. Pada Y ini, di Y ini ada angka 1. Kita kalikan silang Y ini, kita kalikan dengan X ya. Jadi 1 berada di Y, kita kalikan dengan X. Maka hasilnya adalah 1x ditambah. Sekarang yang ada di sumbu X, yang ada di sumbu X itu negatif 2. Maka ini negatif 2 kita kalikan dengan Y. Hasilnya adalah negatif 2Y. Kemudian ini belum tahu tanda pertidaksamaannya siapa, kita beri titik-titik dulu. Di sebelah sini adalah perkalian antara dua bilangan. Dua bilangannya yaitu 1 kali negatif 2. 1x bisa ditulis dengan X saja. Kemudian positif bertemu dengan negatif ini, hasilnya adalah negatif 2Y. Kemudian tanda titik-titik. 1 kali negatif 2 nilainya adalah negatif 2. Nah, sekarang tugas kita menentukan siapa tanda yang di sini kurang dari atau sama dengan, atau yang lebih dari atau sama dengan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ambil titik-titik yang berada pada daerah penyelesaian ini. Banyak sekali banyak sekali titik-titik pada daerah penyelesaian ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari tanda yang di sini. Tandanya kurang dari atau sama dengan, ataukah yang lebih dari atau sama dengan. Caranya adalah kita cari titik-titik yang berada pada daerah penyelesaian ini. Kan banyak sekali titik-titiknya ya. Ini masih ke kiri, banyak sekali. Kemudian ini masih ke atas, banyak sekali. Nah, paling mudah titik yang dicari adalah titik yang ada di sumbu X ini atau titik yang berada di sumbu Y ini. Ini daerah yang diarsir dari negatif 2 ke kiri ya. Boleh kalian ambil negatif 3,0 boleh, negatif 4,0 boleh. Kemudian kalau dari sini 1 ke atas mau kalian ambil 0,2 boleh. Di sini ada 3, mau diambil 0,3 pun boleh dan masih banyak lagi. Nah, misalkan saya ambil titik yang ada di sini. Titik yang di sini kan 2 ya. Kalau di sini 2, maka titiknya artinya 0,2. Sehingga saya ambil di sini titiknya adalah 0,2. Kalian boleh misal mau menguji di sini ambil negatif 3,0 boleh, negatif 4,0 boleh, titik yang ada di sini semua boleh kalian ambil. Bebas ya. Kalau di sini saya ambil titiknya adalah 0,2. 0,2 mana X-nya? X-nya itu yang 0, kemudian Y-nya itu yang 2, sehingga kita substitusi ke sini. X-nya diganti 0, dikurangi 2 kali Y-nya diganti dengan 2. Masih tanda titik-titik, terus ruas kanannya negatif 2. Kemudian sini 0, dikurangi 2 kali 2, yaitu 4, titik-titik, negatif 2. 0 dikurangi 4, nilainya adalah negatif 4, titik-titik, ini negatif 2. Nah, negatif 4 itu kurang dari apa lebih dari negatif 2 ya. Kalau di sebelah sini tuh ada negatif 2, maka kan lanjutannya sini ada negatif 3, kemudian di sini ada negatif
4. Nah, negatif 4 ini berada di sebelah kirinya negatif 2. Karena negatif 4 itu di sebelah kirinya negatif 2, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari. Kemudian ini garisnya garis lurus atau garis tegas, maka jangan lupa diberi sama dengan. Jadi negatif 4 itu kurang dari negatif 2. Sehingga di sebelah sini tandanya juga mengikuti, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, ini pertidaksamaannya. Karena ini tidak bisa disederhanakan, maka sudah cukup sampai di sini saja. Pertidaksamaannya adalah X dikurangi 2Y kurang dari atau sama dengan negatif 2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada 2 garis. Nah, yang ditanya sama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dari daerah yang diarsir. Artinya, daerah yang diarsir ini adalah sebagai DP atau daerah penyelesaian ya. Oke, kita jabarkan dulu satu persatu. Misal ini kita sebut dengan garis yang pertama. Kemudian ini kita sebut dengan garis yang kedua. Nah, kita jabarkan dulu garis yang pertama. Pada garis yang pertama, di sini di sumbu Y-nya ada 8 ya. 8 ini kita kalikan dengan X, maka diperoleh 8X ditambah di sumbu X-nya ada 4, 4 ini kita kalikan dengan Y, maka diperoleh 4Y. Kemudian tanda pertidaksamaannya belum tahu, di ruas kanan perkalian antara dua bilangan, yaitu perkalian antara 8 kali 4. 8X ditambah 4Y, masih belum tahu tandanya, 8 kali 4 nilainya adalah 32. Nah, di sini kita akan cari siapa tanda yang memenuhi kurang dari atau sama dengan, atau bisa juga yang lebih dari atau sama dengan. Caranya bagaimana tadi? Caranya adalah kita ambil titik yang berada pada daerah penyelesaian ini. Daerah penyelesaiannya kan ini ya. Ambil titiknya. Di sini ada 6, ada 8, berarti sini kan diantaranya ada 7. Titik yang ada di sini termasuk daerah penyelesaian enggak? Iya, termasuk daerah penyelesaian. Misal kita ambil ini, maka ini adalah titik 0,7. Sehingga ini tak ambil titik 0,7. Nah, kalau kita ambil titik 0,7, maka siapa nilai X-nya? Nilai X-nya itu yang 0, kemudian Y-nya itu yang 7. Maka setiap X ini kita ganti dengan 0, kemudian Y-nya kita ganti dengan 7. 8 kali 0 ditambah 4 kali 7, titik-titik 32. 8 kali 0, 0 ditambah 4 kali 7, 28. Kemudian ruas kanan 32. Ruas kiri diperoleh 28. Kemudian ruas kanan diperoleh 32. Nah, sekarang kita tentukan 28 itu kurang dari apa lebih dari 32? Jelas ya, 28 itu kurang dari 32. Karena ini garisnya garis tegas, maka ini jangan lupa diberi tanda sama dengan. Sehingga yang atas ini tandanya juga mengikuti, yaitu tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini yang pertama. Oke, kita peroleh 8X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 32. Bisa disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 4. 8X dibagi 4, 2X ditambah 4Y dibagi 4. Nilainya Y kurang dari atau sama dengan 32 dibagi 4. Nilainya adalah 8. Nah, maka ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian sekarang pertidaksamaan yang kedua ini. Pertidaksamaan yang kedua yang ada di sumbu Y nilainya adalah 6. Kita kalikan dengan X diperoleh 6X ditambah. Kemudian di garis kedua ini yang ada di sumbu X adalah 7 ya. Kemudian 7 ini kita kalikan dengan Y diperoleh 7Y.
Tanda pertidaksamaannya belum tahu siapa, kemudian ruas kanan perkalian antara 6 kali 7. Kemudian di sini 6x tambah 7y, sebelah kanannya 42 ya, dari 6 kali 7. Nah, karena tadi yang awal kita sudah menentukan titik yang kita uji adalah 0,7, maka di sini sama mau diambil 0,7 pun boleh. Jadi kita ikuti yang di sini ya. Sini bilangnya 0,7, kita juga ikuti di sini bunyinya 0,7 sehingga x-nya yang 0, y-nya yang 7. Ini 6 kali x-nya yaitu 0 ditambah 7 kali y-nya 7. Masih belum tahu tandanya, sini 42. 6 kali 0, 0 ditambah 49. Sini masih belum tahu tandanya, ini 42. Enggak, 0 tambah 49, 49. Kemudian ini 42. Nah, 49 itu lebih dari atau kurang dari 42? 49 itu lebih dari 42. Kemudian di sini garisnya juga garis tegas ya, atau garis lurus, maka jangan lupa diberi tanda sama dengan, sehingga yang di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, ini adalah bentuk yang kedua, bentuk pertidaksamaan yang kedua. Sehingga kita peroleh yang kedua, 6x ditambah 7y lebih dari atau sama dengan 42. Bisakah ini disederhanakan? Sudah tidak bisa ya. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian jika ada dua bentuk yang begini, ya, ada dua pertidaksamaan begini, maka nanti pasti ada syarat yang selalu melekat dan tidak boleh dihilangkan, yaitu x selalu lebih dari atau sama dengan 0, kemudian y juga selalu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita kan tadi sudah mencari ya, ada dua pertidaksamaan, kemudian jangan dilupakan syarat yang selalu menempel ketika ada dua pertidaksamaan ini. Syarat yang selalu menempel adalah x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini bisa saya tuliskan. Jadi sistem pertidaksamaan linier ada 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, kemudian ini 6x tambah 7y lebih dari atau sama dengan 42, kemudian ada x lebih dari atau sama dengan 0, ada juga y lebih dari atau sama dengan 0. Itu ya, jadi ingat yang bawah ini jangan dilupakan, ini selalu ada ketika di sini ada dua pertidaksamaan linier. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukan sistem pertidaksamaan linier dari daerah yang diarsir. Artinya, daerah yang diarsir ini adalah sebagai daerah penyelesaiannya. Di situ ada dua garis, kita beri tanda dulu, misal ini sebagai garis yang pertama, kemudian yang satunya ini sebagai garis yang kedua. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. Kita jabarkan dulu yang pertama, pada garis yang pertama ini ya, garis yang pertama ini di sumbu y-nya ada 2. 2 ini kita kalikan dengan x, maka diperoleh 2x, ditambah di sumbu x-nya ini ada negatif 1. Maka negatif 1 ini kita kalikan dengan y, diperoleh negatif 1y. Kemudian tanda pertidaksamaannya belum tahu, di ruas sebelah kanan perkalian dua bilangan, yaitu 2 kita kalikan dengan negatif 1. 2x, kemudian di sini ada positif ketemu sama negatif ya. Hasilnya adalah negatif 1y, tandanya juga belum tahu. 2 kali negatif 1 nilainya adalah negatif 2. Kemudian 2x dikurangi 1y bisa kita tuliskan dengan y saja ya. Tandanya belum tahu, kemudian ruas kanannya adalah negatif 2. Nah, siapakah tanda yang mengisi di sini? Apakah tandanya itu lebih dari atau sama dengan, atau yang kurang dari atau sama dengan? Caranya bagaimana tadi? Caranya adalah kita ambil titik yang berada pada daerah penyelesaian ini. Daerah penyelesaiannya ini, maka titik yang berada di daerah penyelesaian ini siapa? Banyak sekali ya, kalian bebas.
ambil 0,0 boleh. Di sini ada 1, ambil 1,0 boleh. Di sini ada 3, ambil 3,0 boleh. Sini ada 1, ambil 0,1 boleh, dan masih banyak lagi. Tapi saya akan mengambil titik yang paling mudah, yaitu 0,0. Oke, jadi 0,0 ini kan berada pada daerah penyelesaian ya. Jadi saya ambil 0,0 sebagai titik ujinya. Kemudian ini X-nya ganti 0, 2 kali 0 dikurangi, Y-nya juga kita ganti 0. Tanda pertidaksamaannya belum tahu, ruas kanannya negatif 2. 2 kali 0, 0 dikurangi 0. Tanda pertidaksamaannya juga belum tahu. Kemudian di sini negatif 2. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian ruas kanan negatif 2. Nah, 0 itu lebih dari apa kurang dari negatif 2? Perhatikan, di sini ada 0, negatif 1, maka di sini kan ada negatif 2 ya. Nah, 0 pada garis bilangan itu terletak di sebelah kanan. Jadi sini 0, sini negatif 2, 0-nya itu di kanannya negatif 2. Karena 0 di kanannya negatif 2, maka tandanya adalah lebih dari. Ya, kemudian garisnya ini garis tegas atau garis lurus, maka jangan lupa ini diberi tanda sama dengan, sehingga di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, kita sudah ketemu pertidaksamaan yang pertama. Bisakah disederhanakan? Tidak bisa ya, maka sudah ini bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita jabarkan untuk yang kedua. Yang kedua ini di sumbu Y-nya ada 3, kita kalikan dengan X, diperoleh 3X, ditambah pada garis yang kedua di sumbu X-nya ada 4, 4 ini kita kalikan dengan Y, maka diperoleh 4Y. Kemudian tanda pertidaksamaannya belum tahu, ruas kanan ini perkalian antara 3 kali 4 ya. Kemudian ini 3X tambah 4Y, sini ruas kanannya 12. Nah, tadi di sebelah sini kita ambil 0,0, maka sama saja. Ini kita juga ambil 0,0. Maka diperoleh 3 kali X-nya ganti 0, ditambah 4 kali Y-nya juga diganti 0, ruas kanannya bernilai 12. Sini 0, tambah 0, ruas kanan bernilai 12, 0 titik-titik 12. 0 itu kurang dari apa lebih dari 12? 0 itu kurang dari, kemudian garisnya garis lurus, maka ini diberi tanda sama dengan, sehingga di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini pertidaksamaan. Bisakah disederhanakan? Tidak bisa ya, berarti itu adalah bentuk yang paling sederhana. Jadi sistem pertidaksamaan linear ada siapa saja? Sistem pertidaksamaan linear ada 2X dikurangi Y lebih dari atau sama dengan negatif 2, kemudian 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, jangan lupa tadi ketika ada dua pertidaksamaan seperti ini, maka selalu ada syarat yang melekat, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0, Y juga lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang ke contoh yang kelima. Tentukan pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Artinya daerah yang diarsir ini sebagai DP atau daerah penyelesaian ya. Nah, perhatikan di sini ada 3 garis. Ini misal garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua, kemudian ini adalah garis yang ketiga. Ini juga suatu garis ya. Oke, jadi ini juga suatu garis. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama dulu, yang pertama ini di sumbu Y-nya ada 6, maka 6 ini kita kalikan dengan X, diperoleh 6X, ditambah di sumbu X-nya ada 6 juga, 6 ini kita kalikan dengan Y ya, maka diperoleh 6Y, tandanya belum tahu, di sini perkalian antara 6 kali 6. 6X ditambah 6Y, kemudian ruas kanannya 36. Nah, sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaan ini.
apa ya tandanya? Maka kita harus lihat pada daerah penyelesaian yang ada di sini. Daerah penyelesaiannya ini kan ini ya, di atas sini ya. Maka kita cari titik yang ada di sini. Misal di sini ada titik 4 ya. Di sini ada titik 4. Kemudian di sini itu adalah titiknya 7 ya. Ini kan 6, 8, maka diantaranya 7. Jika kita tarik garis begini, maka ini kan nanti ada suatu titik. Titiknya adalah titik 7,4. Nah, jadi tidak kelihatan ya. Ini adalah titiknya 7,4. X-nya ini 7, Y-nya 4. Jadi kita ambil misalkan titiknya itu 7,4. Tapi kalian tidak harus 7,4 loh ya, bebas. Mau ambil titik yang di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di atas sini juga boleh. Yang penting masih pada daerah penyelesaian. Oke. Kita ambil titik 7,4, artinya ini 7 sebagai X dan Y-nya ini sebagai 4. Sehingga di sini 6 kali X-nya 7 ditambah 6 kali Y-nya 4. Pertidaksamaannya belum tahu, ini 36 ya. 6 kali 7 42 ditambah 24, ruas kanan 36, ini dijumlahkan diperoleh 66. Nah, 66 itu lebih dari atau kurang dari? 66 itu lebih dari 36. Kemudian garisnya ini garis lurus, maka jangan lupa diberi tanda sama dengan, sehingga di sini tandanya yaitu lebih dari atau sama dengan. Ini yang pertama. Bisa enggak ini disederhanakan? Bisa ya. Kita uraikan sebelah sini. 6X tambah 6Y lebih dari atau sama dengan 36. Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, diperoleh X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Kita ambil bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke garis yang kedua. Garis yang kedua ini di sumbu Y-nya ada 2, kita kalikan dengan X, diperoleh 2X ditambah, kemudian di sumbu X dari garis kedua ini ada 8, kita kalikan dengan sumbu Y ya, diperoleh 8Y. Tandanya belum tahu, kemudian ruas kanan perkalian antara 2 kali 8, 2X tambah 8Y, ruas kanannya 16. Nah, titik yang diambil ikuti saja. Tadi kita mengambil 7,4, maka di sini juga kita ambil 7,4. 7,4 artinya X-nya itu yang 7, Y-nya yang 4. Ini 2 kali 7 tambah 8 kali 4, dia ruas kanannya 16. 14 tambah 32, ruas kanan 16, ini hasilnya 46 ya. 46 itu lebih dari apa kurang dari 16? Jelas, ini tandanya lebih dari ya. Kemudian ini garisnya adalah garis lurus, maka jangan lupa diberi tanda sama dengan, sehingga di sini tandanya itu lebih dari atau sama dengan. Nah, ketemu nih pertidaksamaannya. Bisakah disederhanakan? Bisa ya. Kita jabarkan di sini. 2X tambah 8Y lebih dari atau sama dengan 16. Sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 16 dibagi 2 itu 8. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Oke, sekarang kita ke garis yang terakhir, yaitu garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini kan garisnya lurus begini ya, kemudian di sini ada angka 3. 3 ini miliknya sumbu Y apa miliknya sumbu X ya? Jelas ya, 3 itu kan berada di sini, maka 3 itu adalah miliknya sumbu Y, ya enggak? Ya kan? Maka ini dia miliknya sumbu Y, tanda pertidaksamaannya belum tahu siapa, dan angkanya itu adalah 3. Nah, siapa tanda yang di sini? Ikuti ini, tadi titik yang kita ambil, siapa itu titiknya? 7,4 ya. Tadi 7 itu sebagai X dan 4 ini sebagai Y. Yang kita perlukan di sini adalah nilai Y-nya saja. Nilai Y-nya itu adalah 4, maka kita substitusikan di sini
4 titik 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 3. 4 itu lebih dari atau kurang dari 3, jelas. 4 itu lebih dari 3. Kemudian ini garisnya garis lurus, maka diberi tanda sama dengan, sehingga yang atas juga mengikuti tandanya lebih dari atau sama dengan. Nah, itu. Sudah ketemu ketiga-tiganya. Sekarang bisa kita tuliskan di sini. Jadi, sistem pertidaksamaan linier ada yang pertama ini X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Kemudian yang kedua X tambah 4Y lebih dari atau sama dengan 8. Kemudian ini Y lebih dari atau sama dengan 3. Jangan lupa X-nya juga ada, X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah cara menentukan sistem pertidaksamaan linier jika diketahui daerah penyelesaiannya. Ingat, ketika di soal daerah penyelesaian adalah daerah yang diarsir. Oke, selamat belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.